8N Indonesia. Kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana kita bisa connect ke Google Drive atau Google Doc. Sebagai contoh di video saya yang short, teman-teman bisa lihat di situ saya bisa buat hanya dengan klik, kemudian kita bisa bikin report dari PDF ya. Jadi kita ambil file di Google Drive, kemudian nanti akan otomatis di-download, kemudian nanti tulis ke Google Doc laporannya. Atau di video yang lain ini, saya juga pakai list di Google di sini untuk membuat video short, beberapa video short dalam hitungan menit ya. Jadi hanya sekali klik malah sebenarnya. Nah, kalau contoh di sini kan, nah ini jadi begitu diklik, saya akan cari dan download file yang ada di Google. Nah, untuk itu kita bisa pakai N8N ini. Sekali lagi N8N teman-teman bisa join di N8 Cloud-nya, n8.n.io atau di install sendiri. Nah, tinggal kita ketik Google Drive misalkan, terus kita pilih on action. Nah, ini actionnya banyak banget ya. Ada kita copy, download. Nah, ini kita coba untuk download file. Nah, ini Google Drive saya. Jadi nanti kita akan coba automatically download yang ada di Google Drive itu. Nah, untuk itu kita perlu kredensial, teman-teman. Untuk bisa ambil, download, atau nanti upload, atau kita edit file yang ada di drive. Oleh karena itu kita perlu tambahkan kredensial. Nah, akan muncul seperti ini untuk kredensial Google Drive. Nah, untuk kita tambahkan dan nanti berfungsi kredensial, kita harus punya sebenarnya akun Google Console ya, atau Google Cloud. Ini teman-teman bisa silahkan aja buka console.google.com, kemudian kita pilih project. Nah, kalau di saya sebenarnya sudah ada project, kalau teman-teman bisa klik new project ya. Nah, ini saya pakai project N8 Indonesia. Kemudian kita cari Google Drive. Ya, itu ada Google Drive API, kemudian kita pilih. Nah, ini harusnya ada tulisan enable ya. Kalau dia masih disable, tulisannya di situ enable. Ini karena saya sudah enablekan, jadi tulisannya manage. Tapi mungkin teman-teman kalau belum enable, ini tulisannya nanti disable, diklik untuk jadi enable. Nah, kita manage, kemudian akan lari ke API and Services. Nah, ini sebenarnya nanti di sini kita create kredensial untuk kita bisa laksanakan konten apapun. Nah, sebelum masuk ke kredensial, kita perlu setting out client. Ya, ini teman-teman. Kemudian kita isi web application. Name-nya misalkan N8N Indonesia. Nah, kemudian kita perlu masukkan URL yang tadi ada di N8N. Ini, nah ini untuk nanti redirect, dia akan terautentikasi gitu ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita create. Ya. Nah, kemudian dia akan create client ID, dan URL kita sudah terauthorize. Kemudian kita balik ke API service-nya. Kemudian kita pilih kredensial. Nah, kita create baru yaitu out client ID. Ya, ini sama. N8N Indonesia dan tambahkan lagi redirect URL-nya yang terauthorize. Kita bisa kemudian create. Ya, nah ini ada client secret dan client ID. Kemudian kita copy client ID-nya ke sini. Dan client secret-nya, nah ini kita copy juga. Oke, masukkan. Kemudian kita save. Nah, kemudian ini kita sign in. Coba sign in ya. Ya. Ini. Nah, ini sebenarnya karena aplikasi ini belum terverifikasi, jadi ada peringatan. Tidak apa-apa, kita pilih semua, lanjutkan.
Nah, ini connection successful, kita balik ke N8N-nya, kemudian kita save. Nah, ini artinya kita sudah punya akses ke Google Drive tadi, bisa download. Di sini sebenarnya ada beberapa, nggak hanya download ya. Nah, kita bisa list mana yang mau di-download, nah itu muncul. Ini kalau kita nggak punya kredensial, ini nggak akan muncul, teman-teman. Jadi kita perlu masukkan kredensial yang tepat. Nah, kita coba ya, ketika execute, maka dia harusnya download file ytdlp.json. Nah, ini. Nah, filenya udah berhasil ke download. Nah, itu kalau kita gunakan untuk download Google Drive. Ya, maksud saya untuk download apa yang ada di Google Drive. Nah, sebenarnya teman-teman ada satu step yang saya perlu sampaikan lagi. Jadi di sini, ini sebenarnya sebelumnya saya sudah create, nah ini test user. Ini kalau tidak ada di sini, misalkan ya kita n8indonesia@gmail.com. Nah, ini kalau kita tidak tambahkan di sini, itu tidak akan berhasil si Google-nya. Jadi kita perlu tambahkan di sini, di audience. Jadi masuk ke Google Console-nya, kemudian cari API, kemudian di situ nanti ada credential dan audience. Nah, kita perlu masukkan ini. Ya. Kemudian kita akan coba, misalkan kita mau pakai untuk automatically isi Google Doc ya. Ini di video saya juga saya tunjukkan bagaimana dari hanya dari file PDF, mungkin undangan atau apa, tiba-tiba kita bisa buat reportnya dan nanti masuk ke Google Doc. Nah, ini contohnya, kita klik, kemudian kita create new credential lagi. Nah, ini copy lagi. Nah, di sini kita perlu masuk ke pilih Google Docs. Ya, itu ada Google Docs API. Nah, ini yang kita perlu ya. Tadi kalau yang Google Drive-nya sebenarnya kalau belum diklik jadi tulisannya seperti ini, teman-teman. Nah, kita klik enable. Ya, kemudian kita bisa bikin kredensial lagi untuk connect ke Google Doc-nya. Ya, di sini. Atau kita bisa pakai kredensial yang tadi sudah di-generate, tinggal kita copy. Ya, kemudian secret-nya juga kita copy. Karena ini sebenarnya kredensial untuk connect ke konsolnya ya, Google Console, dan itu banyak fiturnya. Nah, kita signing lagi. Ya, inilah lanjutkan untuk bisa ngedit dan membuat dan menghapus dokumen di Google Drive. Ya, successful. Kita balik. Ya, ini kemudian kita close, berarti kita sudah berhasil. Nah, kita perlu memasukkan ID atau URL dari Google Docs yang ingin kita ini ya, update ya. Supaya nanti si N8 ini tahu mana Google Doc-nya yang harus diupdate. Jadi misalkan ini contohnya, kita ambil linknya, masukkan ke N8N-nya. Ya, jadi nanti teks kita akan diupdate ke situ. Misalkan kita bikin teks selamat siang, ini dicoba dari Google Docs atau dari N8N, supaya kita tahu ya itu keluar successful. Nah, ini yang muncul selamat siang, ini dicoba dari N8N. Nah, kalau kita nggak bikin kredensial dan nggak connect, itu tidak akan bisa ya, teman-teman. Nah, ini contohnya. Kemudian kita akan coba
next-nya untuk membuat lagi bagaimana kita bisa update Google Docs-nya ini ya. Kita sedikit bermain dengan Google Docs-nya, nanti lewat chat, ya. Kemudian nanti kita akan gunakan Agentic AI, ya. Ini untuk membantu nanti kita automatically create di report-nya. Nah, ini saya sampaikan, misalkan agentiknya kita bilang, kamu adalah agen AI yang dapat membuat saran terhadap masukan yang diberikan dari user. Selalu jawab dalam bahasa Indonesia. Nah, kita balik. Nah, kemudian kita tambahkan LLM yang bersesuaian. Di sini saya sudah punya Google Gemini dan biasa pakai model Gemini 1.5 Flash. Kemudian kita koneksikan dengan input dan kita koneksikan ke output. Jadi nanti apapun yang dimasukkan lewat chat akan oleh Agentic AI dilempar ke otaknya, Google Gemini Chat, kemudian nanti diupdate ke dokumen. Contoh nih ya, kita ketik selamat siang. Jawaban dia, baik saya siap membantu, silakan beri masukan Anda, saya akan berikan saya yang terbaik. Nah, ya ini masuk ya, selamat siang. Ini dicoba dari N8N. Nah, ini memang belum terupdate karena ya ininya teksnya masih statik kan. Nah, ini kita perlu masukkan teksnya supaya bisa sesuai dengan outputnya. Nah, kita bikin variabel, kita drag dari output iAgent, contohnya di situ. Maka dia akan berubah sesuai dengan apapun output yang dikeluarkan oleh si iAgent ini. Ya. Nah, ini kan. Nah, yang perlu kita lihat lagi juga di iAgent ini sebenarnya dia belum membantu menjawab secara spesifik ya apa chat yang dimasukkan dari user. Ya. Nah, itu kenapa? Karena memang dari masukan user tadi masih dijawab secara statis oleh agennya. Jadi walaupun dia lempar ke Gemini-nya, ini di sini sebenarnya lempar ke Gemini LM-nya itu statis. Makanya kita perlu tambahkan variabel. Jadi sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Nah, ini nama. Kita bisa drag dalam bahasa Indonesia. Nah, masukannya user yaitu, nah, akan berubah terus. Nah, ini nanti yang akan diproses oleh si Gemini-nya, jawabannya. Jadi akan berbeda output-nya ya, karena sudah menggunakan bantuan dari Gemini. Contoh nih, misalkan buatkan saya saran 5 poin untuk kesehatan saya, misalnya. Enter, supaya bugar tiap hari. Nah, misalkan, kemudian enter. Nah, dia tuh kan, sekarang dia pakai Gemini-nya untuk membuat jawaban yang berbeda nih, tidak sama persis dengan yang ada di prompt tadi ya. Artinya ini sudah pakai, nah kalau dilihat di Google Docs-nya otomatis muncul nih jawaban dari pertanyaan kita tadi yang sudah dibantu oleh si Gemini-nya. Nah, teman-teman ya, ini tutorial sederhana sebenarnya, ini basic sekali, tetapi semoga dengan tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk mengenali apa itu otomatisasi, apa itu N8N, apa itu agentic AI yang diperkirakan ke depan akan semakin tren, bahkan saya dengar juga mulai dikembangkan ke physical agent AI physical ya. Jadi ditaruh di robot, ditaruh di mungkin device-device lain yang physical. Nah, tapi paling tidak untuk berusaha untuk bisa memahami, teman-teman bisa mulai dari pemahaman sederhana seperti ini. Terima kasih. Semoga sharing kita berguna dan semoga ini semakin bagus ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.